Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dan mudah-mudahan menjadi silaturahim yang bermanfaat pada hari ini. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas undangan ini para ulama, para tokoh masyarakat. Saya lihat ada Pak Ketua DMI Kecamatan Pak ya. Yang saya hormati seluruh pengurus masjid yang sudah menghias masjidnya indah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini yang pertama kali saya kesini ya, padahal kita tetangga ini. Ya, bersyukur mendapatkan kesempatan pada hari ini. Ada sahabat saya juga, satu angkatan di Gontor, Ustadz Abdul Latif. Materi yang diminta berat juga ya, mengubah diri di era globalisasi. Tapi untung kita punya Al-Quranul Karim dan bahagianya punya sosok konkretnya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahagia lagi adalah bahwa ada juga petunjuk-petunjuk teknisnya yang sampai hari ini juga masih terawat dan terjaga baik. Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pengawalnya, para warasatul anbiya. Mereka adalah para ulama, para warasatul anbiya. Dan lebih hebat lagi, kita tidak akan tersesat. Selamanya tidak akan tersesat. Di tengah rimba perubahan yang begini dahsyat. Di tengah perubahan-perubahan sosial yang hampir setiap negara, terutama di era digital ini, antara percepatan perubahan situasi dengan undang-undang, peraturan-peraturan, itu tidak seimbang percepatan perubahannya. Dan ini bukan cuma terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Bahkan negara-negara besar dunia, produsen-produsen teknologi itu sendiri juga kelabakan menghadapi situasi seperti ini.
percepatan, terutama kata percepatan ya, di sini pertarungannya. Percepatan di tengah perubahan ini tidak dapat diantisipasi dengan undang-undang. Makanya saya katakan untung kita punya Al-Quran, punya As-Sunnah. Untung ada sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiur Rahmah, dan para warathatul anbiya, para pewaris-pewaris penerus risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih hebat lagi adalah bahwa inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr dan kami pula yang akan menjaganya. Al-Quran diturunkan sebagai az-zikr. Jika kita ingin menjadi pelaku-pelaku, ini susah menyebut perubahan, takutnya kampanye lagi jadinya. Ya mungkin di sini ada perubahan, ada kelanjutan atau apalah namanya, change dan continuing, biarlah itu pilpres dengan suasananya sendiri. Memang orang-orang yang akan bisa selamat dan terus bisa berinteraksi dengan perubahan di tengah al-wailamah. Globalisasi itu kalau orang Arab menyebutnya wailamah, dari kata alam, terjadi proses pengecilan. Memang pengecilan dalam bentuk jarak kita semakin dekat, tetapi buminya terus memuai dan terus mengembang memuai sampai pada akhirnya nanti meledak. Jamaah rahimakumullah, jangankan anak kita sendiri pun orang tuanya juga tergagap-gagap gitu kan ya. Misalnya gini deh, dulu kan banyak orang tua melarang anaknya pakai HP. Sekarang bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Sekolahnya mewajibkan. Begitu ya. Dulu sekolah melarang, tapi sekarang mewajibkan. Nah ustadz juga nyuruh buka HP-nya kan gitu ya di masjid. Yang punya aplikasi Al-Quran. Pertanyaannya, ketika anak dan kita pegang HP, lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya? Kan itu persoalannya. Nah disinilah mungkin kalau tema yang diharapkan itu bagaimana kita menjadi pelaku yang bisa merubah diri. Artinya bisa berinteraksi secara positif terhadap perubahan-perubahan yang sangat cepat dan signifikan ini. Contoh orang yang pandai, contoh yang positif nih. Kalau kita ingin ahli di bidang tertentu di zaman seperti ini, sebetulnya cepat ketimbang kita kuliah. Rumusnya pakai rumus 20 jam. Kalau dulu kita ingin menguasai satu cabang ilmu atau menguasai satu skill, keterampilan, kita butuh waktu 10.000 jam. 10.000 jam itu berapa hari ya? 10.000 dibagi 24, ya. Sama dengan 416 hari. Setahun lebih lah ya. Untuk menguasai satu cabang ilmu, kalau nggak ada liburnya. 24 jam nggak ada liburnya, masa iya 24 jam belajar terus? Misalnya saya ingin belajar tentang zaman sekarang ini
integrated farming misalnya, perkebunan terintegrasi. Ada kebun, ada tambak, ada ternak misalnya. Mengisi masa tua tetapi mendapatkan income di tanah Indonesia ini supaya enggak dirampok terus. Ya. Sebetulnya orang ngerampok gara-gara kita yang salah sebetulnya. Karena kita tidak mensyukurinya, kan begitu. Saya kemarin tinjau ada tanah pesantren di Lampung. Sekarang dari pintu gerbang depan ke pintu gerbang belakang itu jadi jalanan masyarakat. Saya bilang ya wajar karena kalian tidak mengolah. Coba kalian olah jadi tanaman, masyarakat tidak akan menginjak-injaknya kan. Begitu. Kalau 24 jam 10.000 dibagi 24 jam itu kalau 24 jam kita belajar. Kan gak mungkin belajar itu doang selama 24 jam. Ya paling satu hari 8 jam. 8 jam gak mungkin juga belajar itu terus. Maksimal kita belajar itu doang mungkin 2 jam. 2 jam udah kebanyakan lah. Taruhlah 2 jam katakan begitu ya. Jadi kalau 10.000 bagi 2 jam 5.000 hari. Berapa tahun tuh? 5.000 dibagi 365 ya. Ya. 13 tahun. Baik. Itu dulu. Dulu kalau kita ingin menguasai sesuatu. Tapi zaman sekarang, zaman percepatan, Pak. Ada teori namanya 20 jam. Tinggal melihat di YouTube atau buka internet di website itu semuanya menjadi jelas kita ingin belajar. Misalnya apa? Saya kemarin ingin belajar membuat pupuk kandang yang benar, tetapi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita misalnya. Itu cukup melihat di YouTube, di website kita bisa pelajari. Dan integrated farming secara keseluruhan, kalau 10.000, bukan 10 lagi, 20 jam dibagi 45 menit, nonton YouTube setiap hari 45 menit, untuk satu bidang yang ingin kita ketekuni, itu udah cukup. Jadi kalau 45 menit selama 20 jam, ya sebulan selesai itu. Ya satu hari kita pakai 45 menit. 45 menit kita lihat website atau YouTube. Mau belajar tentang apa misalnya? Ilmu tentang matahari. Wah kalau zaman sekarang kita bisa mendengarkan itu suara gelegak mataharinya. Artinya kalau anak-anak itu diajar dengan benar pakai HP dan dididik dengan benar, dia banyak mengetahui segala sesuatu secara real time tentang matahari, ya tentang astronomi secara keseluruhan, jika gurunya tepat. Maka saya ya dalam beberapa hal antara astronom dengan ayat Al-Quran yang kita tadaburi itu bisa lebih cepat memahaminya. Hanya dalam hitungan beberapa menit kita bisa masuk pada keindahan-keindahan jagat raya ini. Nah itu pun dari kecepatan teknologi saat ini, ternyata yang mampu dikuasai oleh manusia pada hari ini dari seluruh benda-benda jagat raya ini baru 5%.
Baru berapa? 5% menurut para astronom. Yang teknologi teleskopnya ditambah era digital pada saat ini, mereka baru mengetahui hanya 95%. 95%-nya mereka menamakan apa? Dark matter. Ya benda-benda gelap, kita nggak tahu ilmunya. Kalau bahasa kita auah gelap gitu kira-kira. Sampai di sini. Jadi ini keuntungan positif di tengah perubahan saat ini. Ya kita sekarang dimanapun berada, gampang nggak mengetahui arah kiblat untuk sholat. Apa yang kita lakukan? Buka aja HP-nya. Ya, dengan HP dimanapun kita berada, dalam kondisi terisolir sekalipun, kita bisa mengetahui arah kiblat. Dan sekarang kalau kita ingin mau umroh, mau tahu suhu di Mekah saat ini, real time nggak kita dapat? Iya. Inilah hal-hal positif, tapi sayangnya nih. Itu tadi pertanyaannya, HP dan teknologi ini lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Lagi enak di masjid dengerin ceramah, cari-cari tiba-tiba masuk. Ya. Ada notifikasi entah dari mana tiba-tiba dikirimin yang porno. Ya buat yang tua-tua sih nggak ada masalah, udah nggak kepengen lagi. Bisa zuhud, yang muda-muda tahan nggak kira-kira yang remaja ini? Jadi kira-kira anak-anak kita rata-rata sudah terpapar pornografi nggak? Kena nggak? Ya kena. Suka atau tidak suka, memang itu ketika membuka itu ya mau tidak. Ini saya beberapa kali Zoom pengajian pagi. Tiba-tiba ada yang masuk nggak? Dia sudah membaca algoritma nih, iblis-iblis di dunia maya ini. Kita lagi enak-enak lagi ngaji, tiba-tiba masuk pornografi. Entah dari mana masuknya ini tiba-tiba kok muncul. Yang lagi ngaji, yang gak pernah terjadi kalau kita di masjid, ya di Zoom bisa terjadi gak? Bisa. Tiba-tiba ngeliat yang porno itu. Jamaah rahimakumullah. Ini alam di mana kita hidup saat ini. Saya katakan bahwa bahkan dunia sekarang tidak bisa menghindari percepatan teknologi informasi saat ini. Katakanlah sekarang masih boleh nggak jualan di TikTok? Udah nggak boleh ya? Kasihan juga nih afiliator. Ya, yang tadinya bisa jualan di rumah. Tapi kan korbannya Tanah Abang, Senayan City, Tamrin City, Mangga 2, banyak tutup gak? Gara-gara siapa? Gara-gara TikTok. Nah ketika itu banyak yang tiba-tiba menjadi UKM mendadak lewat TikTok ini. Kemudian Menteri Perdagangan dan Menteri Menkominfo bikin peraturan. Nggak boleh impor. Nggak boleh dagang kecuali di atas $100. 1.500.000 sekian. Banyak yang terpelanting lagi nggak UKM nih. Yang usaha rumahan ini. Iya. Jadi betul-betul seperti ini. Saya tidak berbicara setuju atau tidak setuju, tetapi zigzagnya ini, perubahan-perubahan ini cepat sekali. Terus gimana Pak menghadapi ini? Merubah diri di era di mana kita tidak bisa berhadapan dengan situasi yang begini cepat. Alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya Al-Quranul Karim. Kita punya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Ada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dulu kalau gitu, salawat. Salawatnya bagaimana? Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak salawat ya, supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keluarga kita juga senantiasa mendapatkan limpahan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca Al-Quran, insya Allah selamat. Ya, insya Allah selamat, itu dulu mudahnya. Nah sekarang prakteknya dulu, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaika, lagi Allah salam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu anta syamsun, anta syamsun, anta badrun, anta nur, anta iksir, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perubahan apa yang harus signifikan kita lakukan di tengah perubahan dan percepatnya perubahan ini? Yang pertama tentu nomor satu, substansi daripada diri kita yang harus senantiasa terjaga, yaitu kalbu kita ini. Inilah substansi yang harus kita jaga. Yang ini tidak pernah boleh berubah dan insya Allah tidak akan berubah selamanya. Apapun percepatan yang terjadi di luar, insya Allah dengan prinsip-prinsip tauhid, dengan iman dan takwa yang ada di dalam hati ini,
Inilah yang menjadi sumber sebetulnya. Dan kalaupun ada perubahan tiap hari yang harus kita lakukan di hati ini adalah tajdidul iman. Perbaharui selalu iman. Jadidu imanakum. Perbaharuilah selalu imanmu. Ini yang harus kita pegang. Saya mau tanya dulu sederhana. Siapa yang bisa jawab? Berapa kali kita syahadat setiap hari? Mengulang-ulang kembali komitmen diri kita, kesaksian diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Setiap hari minimal berapa kali syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? Berapa? Kok 5? 9. Oke, sholat 5 waktu dulu ya. Di sholat subuh berapa kali syahadatnya? 1. Zuhur 2. Asar, maghrib, isya 2. Jadi 9. Ya. Kalau ditambah sunnah-sunnah yang lain silakanlah perbanyak berapa. Kalau bapak-bapak di sini sholatnya setiap hari ambil paket rawatibnya yang berapa rakaat? Paket 10 atau paket 12? Rawatib. Hah? Paket 12 setiap hari atau paket 10? Hah? Paket 12. Kan kalau paketnya Ibnu Umar paket 10. Bapak 12 ya. Bagus juga. Dari mana 12-nya? Qobliyah ba'diyah ya. Qobliyah subuh 2. Ba'diyah dan qobliyahnya zuhur ambil paket berapa? Hah? 8 atau 4? Qobliyah dan ba'diyahnya 2 sebelumnya dan 2 setelahnya. Oke, 6 deh lah ya. Asar pakai enggak? Enggak. Maghrib ba'diyah berapa? Sama dengan 8 ya. Isya 2, jadi 10. Oke. Jadi berapa kali syahadat tuh? Tadi yang 10 rakaat itu berapa syahadat? 5 ya? 5 tambah 9 14. Duhanya paket berapa? Ibu-ibu paket berapa duhanya? 4, 6, 8? Hah? Oke, sekarang pertanyaan saya. Kenapa sih kita disuruh berulang-ulang baca syahadat? Ada yang bisa bantu? Tajdidul iman. Bagus, sudah saya kasih bocoran di awal. Iman yang mana itu? Dan kenapa itu harus diulang-ulang? Nah, lihat. Kita lagi ngaji nih, di Zoom gambar porno masuk. Setan itu terus berjuang menyusupkan secara halus berbagai macam bentuk dosa-dosa yang paling ringan sampai yang paling berat, yakni syirik. Bahkan kita lagi tidur pun, ini sebetulnya pertanyaan teman saya. Lagi jalan tiba-tiba tanya, Ustaz, kenapa sih kita disuruh mengulang-ulang syahadat tiap hari? Apa sih maksudnya? Saya tiba-tiba terkaget aja menjawab. Saya bilang bahaya banget gitu kalau kita nggak ngulang-ulang syahadat tiap hari itu. Mata kita nih, pendengaran kita ini tiap saat selalu dijadikan sebagai sarana oleh setan, oleh iblis untuk memasukkan berbagai macam bentuk maksiat ke dalam kalbu kita. Benar gak? Coba nih sekarang lihat semua ke depan.
Tutup mata. Plek. Tutup mata. Sebutkan benda-benda yang tadi Anda lihat. Buka lagi dulu. Buka dulu matanya. Lihat dari kanan ke kiri. Oke. Tutup. Apa yang Anda lihat? Di perasaan satu-satu kita sebutin ya. Pertanyaan saya sekarang. Mata al-absar yang dalam sekejap bisa melihat berbagai macam bentuk warna, jenis, dan bentuk itu semua. Yang kita ingat dan yang tidak kita ingat banyakkan yang mana? Yang kita sadari dengan yang tidak kita sadari banyakkan mana? Itu semua masuk di alam bawah sadar kita. Perbuatan kita setiap hari, saya tanya, banyak dipengaruhi dengan yang kita sadari atau yang tidak kita sadari? Lebih banyak dipengaruhi oleh yang tidak kita sadari. Saya mau kasih contoh supaya nanti ngelihat. Ada seorang penjudi besar ingin mengalahkan lawan judinya. Hari ini di pertandingan pacuan kuda. Ada pertandingan apa? Pacuan kuda. Bagaimana caranya agar temannya ini kalah? Turun di kendaraan mewahnya, disambut di lift. Ketika si musuhnya ini buka pintu, yang pertama kali diharapkan melihat adalah angka 7. Ada pin di kantongnya angka 7. Kan dia keluar dari mobil disambut, ini pin pertama kali. 7. Ketika antri di depan lift itu ada angka 7 samar-samar. Ketika masuk di dalam lift juga ada angka 7 tapi dalam bentuk yang lain. Ketika diajak jalan buka pintu, pintunya juga sudah ada angka 7. Ini sama sekali tidak disadari oleh si musuh. Kemudian duduk di meja dan di mejanya juga ada angka 7. Jadi alam bawah sadarnya ini sudah diisi dengan angka 7. Dan tepat di depan matanya melihat kuda. Di sana tiba-tiba ada kuda yang sudah persiapan persis di kejauhan sekitar 100 meter atau 200 meter. Itu ada kuda nomor 7 yang kebetulan lagi sangat menarik, lagi disikat, lagi diperbaiki, tapi angka 7. Jadi sudah dipenuhilah alam bawah sadar orang ini dengan apa? Itulah teknologi bekerja, perubahan-perubahan cepat setan ini bekerja di alam perubahan ini. Jadi antara yang kita sadari dengan yang tidak kita sadari itu lebih banyak yang mana? Apalagi anak-anak sekarang kalau buka TikTok, buka Instagram itu kan scrollingnya yang sebentar-sebentar kan nontonnya. Harusnya anak kita ini semua rajin melihatnya yang panjang untuk sebuah ilmu pengetahuan yang mau kita serap. Tapi kan nontonnya sebentar-sebentar. Jadi banyak orang pusing di malam hari sebetulnya. Terutama anak-anak yang buka HP itu sebetulnya. Yang ketika udah melototin HP ini orang-orang capek sebetulnya pikirannya. Yang isinya entah apa yang masuk di kepalanya. Betul gak kayak gitu? Ya. Makanya kalau anak muda bikin konten tiba-tiba ada murotal yang enak. Ada doa yang syahdu. Ada relaksasi yang membuat mereka nyaman. Itu sebetulnya sangat menyegarkan. Nah ini tim anak-anak muda ini lagi saya peras juga. Karena mereka yang lebih banyak mengetahui algoritma medsos hari ini. Kalau orang tua mudah ketinggalan. Ini percepatan Pak. Orang tua ini udah ketinggalan masa hari ini. Apa yang terjadi? Oke saudara, kira-kira sekarang sebentar lagi pacuan kuda dimulai. Anda pilih yang mana?
Mikir dong, yang namanya judi kan gak jelas. Dia harus ya gambling, tebak-tebakan. Ketika dia mencoba merenung, mencoba menganalisis, lalu yang data keluar angka 7 semua yang banyak. Ya. Si teman ini pun tanpa dia sadari, ngobrol lah. Ketika ngobrol ada angka 7 di telinganya didengerin. Saya udah siap tadi tunggu kamu dari jam 7 di sini. Oh ya, coba lihat. Jam berapa sekarang? Oh jam 8, gue telat dong. Iya gue dari jam 7 di sini. Udah berapa kali angka 7 disebutin. Yang dia lihat, yang dia dengar. Di tabelnya juga angka 7. Dipanggil waitersnya, kita ngopi dulu. Sini. Yang nomor 7 pula angkanya, waitersnya. Dikasih gelas, dikasih piring. Yang ada samar-samar 7-nya juga. Mungkin kalau perlu dikasih kopinya yang 7 elemen atau apalah namanya. Wallahu alam. Pura-puralah dia. Si ini ikut mikir. Tapi lawan musuhnya yang akan dikalahkan ini berusaha berpikir apa analisisnya. Ya keluar 7 semua. Yang mantap di hatinya adalah angka. Maka betul dia pilih nomor 7 menang. Padahal kuda nomor 7 itu udah dia kendalikan. Apanya namanya? Jokinya. Jokinya itu orang dia. Awas kamu jangan menang ya. Selesai gak tuh perjudian? Ini jadi gambling atau bukan gambling? Nah, gambling apa bukan ini? Bukan. Semua sudah diukur. Sama. Kalau negeri ini pemimpin-pemimpinnya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau negeri-negeri ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sudah cinta dunia dan takut mati, gampang negeri ini untuk dirampok lagi. Negeri ini hanya akan kokoh, hanya akan kuat jika jiwa para pemimpinnya masih pegang prinsip kata-kata merdeka atau mati. Betul gak? Bangunin yang tadi ngantuk sebetulnya. Masuk nih barang nih. Ya. Dulu perampokan itu, penjajahan itu, kolonialisme itu kan pakai senjata. Betul gak Pak? Kalau sekarang pakai apa? Pakai apa? Uang. Pakai uang kira-kira takluk semua enggak sekarang? Takluk. Ini baru kejadian kemarin. Ini mohon maaf ya. Ini kejadian. Pengusaha properti. Ini tingkat bodohnya nih. Bisnisnya gagal gara-gara Covid. Gara-gara Covid nih di properti. Pinjam di bank 40 M. Dia putar otak. Gampang udah. Banknya rugi. Tapi ini pegawainya gak ada yang rugi. Saya gak usah terlalu panjang menjelaskannya ya. Setelah semuanya ini sudah dibayar semuanya. Dari hakimnya, jaksanya, untuk putusan pilot. Gitu kira-kira udah tahu nih orang properti permainan ini. Dan dipilotkan. Dan menirnya juga dipilotkan, bayar semuanya. Walhasil raib lah uang bank itu 40 M. Ya, secara hukum dia sudah dipilotkan dan semua sudah tanda tangan. Yang tanda tangan ini dapat semua. Siapa yang rugi? Banknya, pegawainya? Rugi gak? Untung dong. Kira-kira pejabat negara ada kayak gini gak kira-kira? Hah? Kalau ngikutin persidangan BTS ini, berapa triliun? 8 sekian triliun. Masa iya ada bisnis katanya nih, 80% itu bancakan menguap.
Dan lucunya tuh yang terbesarnya nutupin kasus. Ya, ini terkait teknologi nih di Indonesia. Kan BTS untuk 4G kan. Saya tanya teman saya, pemain BTS, gimana tuh ceritanya? Wah itu keren banget Ustadz. Proyek belum jadi udah dibayar duluan. Dan sekarang ongkos terbesarnya dan nutupin kasus kan. Dan belum ada satupun BTS yang berdiri. Ini yang lagi rame terakhir lah ya. Saya nggak tahu kalau korupsi di Kementan dan sekarang lagi rame pula. Pemerasannya pula yang lagi rame sekarang ya. Oleh pimpinan KPK-nya lagi rame sekarang. Nah inilah Indonesia. Gimana merubahnya kira-kira? Kalau saya ditanya, memang kita ini sudah terserang. Kita kalau mau berubah, kita coba diagnosa dulu. Apa kira-kira? Penyakit mendasar kita ini adalah al-wahan. Ya, membangun peradaban dan hancurnya peradaban itu dimulai dari hati ini isinya apa. Ya dalam hadis yang masyhur lah kita dengar hadis Nabi SAW, Nabiur Rahmah yang menggambarkan tentang umat Islam nanti itu banyak, tetapi mereka itu seperti buih. Kok bisa ya Rasulullah? Ini kan muslim terbesar sedunia. Ya, ini tanggung jawab saya juga nih. Kenapa bisa begini? Rasulullah menjawabnya apa? Asabakumul wahan. Kalian terserang penyakit namanya al-wahan. Kalian banyak tapi kalian lemah, nggak ada isinya. Ketika dibongkar mal wahnu ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Nah sekarang obatnya deh. Sebelum pulang oleh-oleh nih, agar kita menjadi orang yang mudah-mudahan kuat dan menjadi orang-orang yang senantiasa bisa menyebarkan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in qutiltum fi sabilillah. Dan jika kalian terbunuh di jalan Allah, au muttum, atau kalian mati, la maghfiratum minallahi wa rahmah khairum mimma yajma'un. Andai kamu terbunuh di jalan Allah atau kalian mati, ingat, sesungguhnya ampunan Allah dan rahmatnya itu jauh lebih baik ketimbang rampasan perang yang mereka kumpulkan. Saya mau nanya, siapa yang paling beruntung? Ini perang nih. Perang fisabilillah. Ya perang fisabilillahnya gimana kira-kira? Di sebuah pabrik, beredar enggak video muslimah minum minuman bir pakai jilbab? Beredar? Ya. Yang udah lihat berarti update nih. Muslimah pakai hijab, hijabnya warna merah ya. Barang-barang bos. Ya minum bir. Kasihan gak? Ya zaman sekarang kalau gak ikut bos gimana? Nasib kita. Bahaya gak? Udah gak ada akidah nih. Kelakuan. Apalagi zaman sekarang zaman sandra politik. Dan sekarang lebih parah. Politik uang udah masalah, ditambah lagi politik penjara sekarang. Ini sekarang politik penjara yang berjalan. Beda dikit penjarain, beda dikit penjarain. Saya sendiri termasuk yang diancam, Ustadz boleh punya umat. Saya punya penjara, saya punya senjata, saya punya undang-undang. Saya punya pasukan. Ini apa-apaan nih kayak gini nih.
Udah begitu hidup sesama kita ini. Nggak usah tanya yang di atas, udah kayak gitu. Makanya level-level kemunafikan itu tinggi sekarang. Nah sekarang bicara negara ini akan selamat kalau kita punya pemimpin yang paling nggak punya dua di hatinya. Yang pertama tidak hubud dunia, yang kedua tidak takut. Ada nggak kira-kira? Bisa nggak? Kalau cuma level integritas, ya integritas gampang nggak diterobos sekarang. Gampang dengan teknologi. Kan sekarang nggak boleh pakai cash kan? Semua online. Online ini bisa dikerjain juga nggak? Bisa juga lah. Jadi penjaganya apa kira-kira? Ya hati ini. Maka coba sekarang. Andai Anda ikut berperang, berjihad fisabilillah tentang perempuan tadi, tiba-tiba Anda jadi pahlawan. Ya, kenapa kalian ini minum bir? Tiba-tiba leher Anda ditarik. Jangan ganggu, suka-suka dia, ini hak asasi manusia. Tapi Anda ada laki-laki yang sebetulnya ingin membela saudara muslim Anda ini, yang tidak telah ditekan oleh dia, oleh bos-bos mereka ini, yang terpaksa mereka minum bir. Anda kemudian ngelawan. Pertanyaan saya ketika Anda perang, mana yang untung? Mati di jalan Allah atau hidup dapat ghanimah? Mana yang untung? Jujur. Tadi jawabnya pakai alam bawah sadar itu tadi. Karena kata Pak Ustadz mati fisabi. Tapi sejujurnya pada pilih ghanimah atau pilih mati? Mulai rasional. Ini ceramah gini pun gak boleh banyak-banyak nih, bisa dipantau saya. Betul gak? Udah gimana lagi? Memang harus disampaikan ayatnya. Ini saya ajak ngomong politik dikit mau gak? Bocoran mau putaran pertama Pak atau putaran kedua? Di sini saya nggak tahu ini. Saya nggak tahu masjid ini masjid perubahan atau berkelanjutan? Yang berkelanjutan dong, teriak dong berkelanjutan. Yang kelanjutan nggak usah malu-malu. Coba kelompok berkelanjutan, takbir. Kelompok perubahan, takbir. Gawat. Ini sebetulnya lagi survei. Tapi kenapa sih perubahan kalah terus ya? Fitnah loh. Dah. Wala in qutiltum fisabilillah, dan jika kamu terbunuh di jalan Allah atau kamu mati, ingat ampunannya, rahmatnya jauh lebih baik daripada rampasan perang yang mereka peroleh yang gak mati itu. Kalau ibu punya suami, senangnya waktu pergi berjuang pulang hidup atau pulang nama? Bahkan kalau perlu jangan pergi dah mas. Nah, itu. Jangan ikut-ikutan ya nak ya, gitu ya. Betul gak? Jangan ikut-ikutan ya nak ya. La haula wala quwata illa billah. Dulu waktu Bosnia diperkosa perempuan-perempuannya tahun 92 itu. Saya masih kuliah di Madinah. Itu kita nggak tahan karena muslimah itu diperkosa oleh tentara-tentara Serbia. Setelah mereka ngedrugs, narkoba,
ngedrugs dibikin seperti itu sehingga diperkosa gadis-gadis Bosnia. Cuma kalau saya ceritain sekarang nanti masuk kategori terorisme lagi golongannya. Sebagai pemuda saya tergolong pada saat itu termasuk orang yang bergerak di lapangan mendengar curhatan-curhatan itu. Saudara-saudara kita itu, tahun 92 kejadian. Ada teman saya berangkat, tinggalkan kuliah, minta izin sama orang tuanya. Saya begini, melihat saudara saya diperkosa. Saya izin mau berjihad di sana. Allahu Akbar, kata orang tuanya. Ibunya pula bilang, pergi nak, berangkat nak. Ibu-ibu di sini gitu nggak kira-kira ya? Nah, ini dulu lah. Kalau sekarang hati-hati juga kan, banyak kelompok-kelompok teroris yang memang atas nama agama ada juga, tapi kecil banget lah. Namun janganlah ini yang dibesar-besarkan. Yang gede sekarang ini adalah terorisnya adalah para koruptor. Yang intoleran sekarang itu bukan intoleransi agama, intoleransi ekonomi. Saya salah ngomong gak kira-kira? Teror terbesar bangsa ini membuat bangsa ini miskin atau bangsa ini bubar adalah para koruptor kan? Koruptornya siapa? Di kita nih koruptornya munfarid atau berjamaah? Woi, udah gede pahalanya tuh. Memang pekerjaan paling gampang nih jadi anggota dewan sekarang. Ya gampang-gampang pahit sih sebetulnya ya. Gamblingnya tinggi. Ada tuh di sebuah perkampungan kumuh. Jadi anggota dewan baru 1 periode belum selesai udah bikin kolam renang di rumahnya. Di kampung kumuh pula di tengah konstituen ngapain juga lo mempertontonkan gitu-gituan di masyarakat. Mending lu bikin kolam renang gratis buat masyarakat lebih bagus, betul nggak? Daripada mempertontonkan diri. Udah tanahnya sempit, masyarakat juga empit-empitan gitu, maksain diri bikin untuk diri sendiri. Sementara masyarakatnya kelaparan, kesusahan buat sekolah, buat kuliah begitu susah. Ini saya cuma ingin mengetuk hati kita saja di era seperti ini, betul-betul banyak manusia yang kacau. Jamaah rahimakumullah, mengingat kematian dan memilih untuk mengingat kematian itu hebat. Ini yang meredam jiwa kita sebetulnya dari berbagai macam tekanan-tekanan sosial di era globalisasi pada hari ini. Zikrul maut, zikr hadimil ladzat, zikir yang membuat kita tidak masuk ke dalam ranah hedonism. Baik, jamaah rahimakumullah. Kalau ingin khatam ilmu tentang hidup dan ilmu tentang mati, sebetulnya gampang. Sebelum saya sampaikan itu, saya mau nanya, mati itu membahagiakan atau menakutkan? Nah sekarang saya nggak tanya tergantung siapa, Anda yang saya tanya masing-masing. Bagi Anda, jawab pakai jari aja lah ya. Menakutkan nomor 1, membahagiakan nomor 2. Tolong jawab pakai jari. Mati itu 1 atau 2? Angkat pakai tangan. Menakutkan atau membahagiakan? Kenapa sih pada takut mati? Hah? Jawabannya sok keren, belum siap. Cia. Orang kayak gini kapan siapnya? Memang mati nunggu lu siap? Enggak kan? Oke, udahlah. Saya langsung solusinya aja deh. Mati itu berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Allah, bahagia enggak? Bahagialah. Kalau sudah bawa ampunan dan
rahmat darinya. Yang salah elu. Hidup cari apa selama ini? Di situ salahnya. Coba hidup la maghfiratum minallahi wa rahmah khairun mimma yajma'un. Maghfirah dan rahmah lebih hebat daripada yang dapatkan ghanimah. Ini ghanimah ini halal enggak? Korupsi? Haram kan? Walaupun dapat banyak. Bayangkan BPK kecipratan berapa? Hah? 40 ya? Iya. Menteri olahraga dapat berapa? Tahu ya gosip-gosip politik ini. Bapak-bapak gampang gak dapat duit 27 miliar? Hah? Salah sendiri, kenapa gak berjihad? Cari ghanimah, ya. Ini tanah-tanah kita ini semua dirampasin kalau kita enggak mencari maghfirah dan rahmah Allah. Seandainya hidup kita mencari maghfirah wa rahmah, itu betul-betul secara visual, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari semua yang mereka kumpulkan. Dan kematian itu menjadi indah. Kenapa? Indahlah berjumpa dengan Allah. Kok bisa indah? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku kata Allah. Kalau kamu sudah dapat, kasih sayangku kalau kamu sudah dapat, lebih luas daripada segala sesuatu. Bahkan rahmatku lebih luas daripada murkaku. Come to me. Jadi berjumpa dengan Allah bahagia gak sih? Udah pintar sekarang. Saya doakan semoga cepat. Saya doakan bapak-bapak semoga cepat berjumpa dengan Allah dalam kematiannya. Kok pelan? Gak seimbang nih antara mulut sama iman ini. Masih ragu berjumpa sama Allah? Hah? Ya Allah. Itu para syuhada. Andai para pahlawan yang tidak dapat bintang jasa itu, andai dibangunkan dan sudah ditanya, wahai para syuhada, jika kalian diberi kesempatan untuk hidup kembali, menjadi warga negara Indonesia, apa yang akan kalian pilih? Aku ingin mati lagi seperti dulu waktu saya menjadi syuhada, enak banget. Dihidupkan lagi, mau syuhada lagi. Kalau perlu 1000 nyawa. Itu kalau sudah khatam. Wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina wan najata minan nar wal afwa. Itu semua akan kita dapatkan kalau kita salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq. Kalau ini ada, ini ilmu hidup sama ilmu mati sebetulnya yang kita doain itu. Hafal gak doanya? Prakteknya? Ini ilmu khatam hidup dan ilmu khatam mati. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai aku musibah yang lain gak apa-apa, asal jangan sampai musibah dalam urusan agama. Begitu kan? Gak apa-apalah saya kena musibah yang lain. Seperti Nabi Ayub, badannya, sebelumnya anaknya meninggal semua, sebelumnya hartanya habis semua, satu-satunya istrinya yang diharapkannya pun ternyata tidak salehah, walau pada akhirnya dimaafkan. Yang penting hatinya, yang penting hatinya tidak terserang musibah. Musibah di fisik ini nggak apa-apa. Ya namanya udah tua Pak ya. Di sini ada yang jantungnya pakai cincin. Ada. Orang sekarang keren Pak ya, pakai cincin.
di jantung. Udahlah. Ibu-ibu sudah ada yang kena vonis kanker, nggak usah takut. Yang paling enak setelah itu semua adalah perjumpaan dengan setelah kanker kemudian meninggal dunia, enak gak? Harusnya musibah apapun yang menimpa diri kita, selama itu bukan urusan agama, insya Allah ada hikmah di balik itu semua. Dan sesuatu yang paling menakutkan, bahkan kematian itu sebetulnya bagi orang beriman itu sangat menggembirakan. Mudah-mudahan pulang dari sini tambah kuat imannya. Enggak takut mati. Bahagia menjemput kematiannya. Ya, harus diingat-ingetin ya. Berjumpa dengan Allah enak gak Pak? Ya Rabb. Rasul meninggal umur berapa? 63 tahun. 63 tahun tuh 1400 tahun yang lalu. Lagi gagah-gagahnya gak? Kalau 63 tahun masa itu kira-kira umur berapa sekarang ya? Orang zaman sekarang? Hah? Ya kalau bisa meninggal gak usah lama-lama lah. Bener gak? Ini ada kemarin baru meninggal dunia. Meninggal dunia setelah pikun. Alhamdulillah. Ini jenazah, anak sama cucu masih bisa bercanda, ketawa-ketawa. Karena udah gak berguna lagi, udah pikun. Mau meninggal kayak gitu? Enggak. Jadi kapan rencananya? Kapan? Ya Rabb. Tapi di sini kayaknya ada 1-2 yang merindukan kematian, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya ada insya Allah. Betapa bahagianya dia. Rasulullah itu 63 tahun lagi puncak-puncak gagah-gagahnya pada masa itu. Terlahir kita menangis, orang tertawa. Kan rugi kita mati menangis, orang tertawa lagi. Hidup itu indah. Jika kita terlahir dalam keadaan menangis, orang sekitar kita tertawa. Dan kita meninggal dunia dalam keadaan tertawa, orang di sekitar kita menangis. Mudah-mudahan diberkahi hidupnya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.